Bab 684. Faksi Gunung Tian Shan menyerah. Pedang pembasmi iblis memotong pedang es suci, namun di saat kritis, Sandy Chen juga memukul Klutang. Pukulan telapak tangan ini langsung mengenai tubuhnya. Meskipun darah kura-kura di tubuhnya sangat kuat, tetapi dia juga tidak bisa menahannya. Dia jatuh ke tanah, merasakan sakit parah di sekujur tubuhnya, sama sekali tidak ada kekuatan untuk bangkit. Sandy Chen begitu mengerikan. Wajah di bawah topeng Klutang pucat, darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Untungnya, Sandy Chen mengira dia adalah Marco Jiang dan sedikit takut, jika tidak, dirinya bukan lawan dia sama sekali. Dia menahan rasa sakit di tubuhnya, bangkit dari tanah dengan susah payah, duduk bersila di tanah, dengan paksa mendesak energi Qi, mendesak kekuatan darah kura-kura untuk menyembuhkan lukanya. Di kejauhan, para murid faksi Gunung Tian Shan dan Partai Tianmen telah bubar. Tapi mereka tidak menyangka pertempuran akan berakhir begitu cepat. Menang, ketua partai menang. Ketua partai tak terkalahkan di dunia. Partai Tianmen tak terkalahkan, Liga Dunia Persilatan bersatu. Murid-murid Partai Tianmen melihat pedang es suci faksi Gunung Tian Shan patah, melihat Sandy Chen meninggalkan pedang dan melarikan diri, mereka semua bersemangat. Murid faksi Gunung Tian Shan pucat. Sudah kalah. Mereka sama sekali tidak menyangka, mitos faksi Gunung Tian Shan, leluhur yang telah menjadi mitologi selama 100 tahun, akan kalah. Marco Jiang. Jonathan Chen melihat ke kejauhan dengan keraguan dalam ekspresinya. Dia mendengar apa yang dikatakan Sandy Chen sebelum pergi. Ayah. Jocelyn Chen di samping berbisik, saat leluhur melarikan diri, dia memanggil nama Marco Jiang. Mungkinkah ketua partai Tianmen yang memakai topeng itu adalah Marco Jiang? Jonathan Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, seharusnya tidak salah. Leluhur tidak akan salah kenal. Jika dia bialeng itu adalah Marco Jiang, maka itu pasti Marco Jiang. Namun, Marco Jiang berambut pendek, sedangkan ketua partai Tianmen yang memakai topeng itu jelas berambut panjang. Jocelyn Chen berkata, hanya rambut, bisa disamarkan. Jocelyn Chen bertanya, bahkan leluhur pun dikalahkan. Sekarang harus bagaimana, jika partai Tianmen ingin memusnahkan faksi Gunung Tianshanku, faksi Gunung Tianshanku harus bagaimana? Jonathan Chen juga berekspresi serius. Leluhur Sandy Chen dikalahkan, ini membuat dia sangat tidak terduga. Tidak lama kemudian, Klutang muncul. Dia terluka parah. Dia mengatur napasnya untuk menekan cedera, dan bergegas masuk dengan cemas. Karena masalah faksi Gunung Tian Shan belum terselesaikan. Selamat ketua partai, tak terkalahkan di dunia. Saat dia muncul, murid-murid partai Tianmen semua berlutut. Dia melambaikan tangannya, terdengar suara serak bangun. Murid-murid partai Tianmen berdiri bersamaan. Klutang berbalik dan memandang ketua sekte Gunung Tian Shan, Jonathan Chen, berkata dengan acuh tak acuh, ketua sekte Chen, leluhur faksi Gunung Tian Shan, Sandy Chen telah dikalahkan dan melarikan diri. Sebelum pertempuran, Sandy Chen sudah setuju denganku, jika kalah, maka faksi Gunung Tian Shan akan digabung menjadi partai Tianmen. Ini. Wajah Jonathan Chen ragu-ragu. Leluhur faksi Gunung Tian Shan, Sandy Chen, memang mengatakan ini sebelumnya. Kenapa? Faksi Gunung Tian Shan yang bermartabat, tidak bisa menepati janji. Klutang tertawa dingin, aku kira faksi Gunung Tian Shan Liga Dunia Persilatan yang sangat dikagumi, sangat menepati janji, tetapi tidak disangka, diingkar juga. Wajah Jonathan Chen sedikit dilema memandang Klutang yang bertopeng dan bertanya, kamu Marco Jiang. Siapa aku? Kamu tidak perlu tahu, aku tanya sekali lagi, perjanjian sebelumnya, faksi Gunung Tian Shan menepatinya atau tidak? Jonathan Chen dalam dilema. Orang lain di faksi Gunung Tian Shan tidak mengatakan sepatah kata pun. Bahkan leluhur pun sudah dikalahkan dan melarikan diri, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbicara lagi. Melihat keraguan-raguan Jonathan Chen, Klutang melanjutkan,
aku tahu Ketua Sekte Chen khawatir, tetapi aku katakan dengan jelas bahwa Partai Tianmenku bukanlah sekte yang jahat. Partai Tianmen didirikan untuk stabilitas negara Daxia. Tortura telah terbunuh, pil batin dipotong menjadi beberapa bagian, dan semuanya diambil oleh Master Super. Apakah Ketua Sekte Chen merasakan aura Sandi Chen menjadi lebih kuat? Sandi Chen juga mendapat bagian dari pil batin, dan setelah memurnikan pil batin tortura, maka akan muncul keinginan yang tak terbatas. Aku katakan dengan jelas padamu bahwa saat ini Sandi Chen bukan lagi Sandi Chen yang dulu. Iblis mau memfitnah leluhurku. Seorang murid faksi Gunung Tiansa berdiri dan memarahi, leluhurku, mana boleh difitnah olehmu. Cari mati. Di belakang Klutang, seorang master partai Tianmen mendengus dingin. Hentikan. Klutang berteriak dengan dingin, dan memerintahkan, mundur. Baik. Baru kemudian master partai Tianmen mundur. Bubar. Klutang berbalik dan pergi. Saat berbalik, dia berkata dengan keras, segera beritahu dunia, bahwa leluhur faksi Gunung Tianshan, Sandi Chen telah dikalahkan, dan pedang faksi Gunung Tianshan, pedang es suci terpotong, dan faksi Gunung Tianshan mengingkari janji. Suara rendah dan dingin Klutang bergema. Master Partai Tianmen berbalik dan mengikuti di belakang Klutang. Jonathan Chen berdiri di sana dengan ekspresi dilema. Pada saat ini, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ayah. Jocelyn Chen dengan lembut menariknya. Berhenti. Jonathan Chen bereaksi dan berteriak keras. Klutang yang telah pergi, berhenti dan berbalik untuk melihat Jonathan Chen. Jonathan Chen melangkah maju dan berkata, aku, faksi Gunung Tianshan dikirim bersedia menerima kekalahan, tetapi aku ingin membuat 3 kesepakatan denganmu. Klutang mengangkat tangan yang bersarung kulit dan memberi isyarat silakan. Pertama, faksi Gunung Tianshan bukan bergabung dengan Partai Tianmen, tetapi hanya mengakui keberadaan Partai Tianmen, dan saat dibutuhkan, baru mendengarkan Partai Tianmen dalam pengutusan orang-orang. Kedua, faksi Gunung Tianshan tidak akan memberikan kontribusi apapun untuk persatuan dunia seni bela diri kuno dari Partai Tianmen. Jika niat awal didirikan Partai Tianmen benar-benar hanya untuk mengatasi masalah yang akan muncul berikutnya, maka faksi Gunung Tianshanku akan berusaha membantu, mendukung Partai Tianmen, dan mendengarkan Partai Tianmen dalam pengutusan orang-orang. Ketiga, faksi Gunung Tianshanku tidak akan melakukan apapun yang bertentangan dengan hati nuraniku. Jonathan Chen memandang Klutang yang mengenakan topeng mengerikan di depannya, dan bertanya, bisakah kamu menyetujui 3 kesepakatan ini? Setuju, apa yang tidak bisa aku setujui? Klutang akhirnya merasa lega. Sebenarnya, Ketua Sekte Gunung Tianshan, Jonathan Chen adalah teman baik Kingston Jiang. Meskipun dia tidak datang ke Gunung Tianshan, saat diperlukan, Jonathan Chen pasti akan membantu Kingston Jiang. Tapi yang diinginkan Klutang adalah seluruh dunia seni bela diri kuno. Dia ingin dunia seni bela diri kuno membentuk jaring besi dan membentuk aliansi. Ketua Sekte Chen, sampai nanti. Setelah Klutang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Jonathan Chen memandang Klutang yang pergi, dan memandang orang-orang Partai Tianmen yang pergi. Ayah. Jocelyn Chen berbisik, kamu benar-benar bergabung dengan Partai Tianmen. Jonathan Chen menghela nafas tak berdaya dan berkata, leluhur sudah setuju sebelum bertarung. Aku tidak bisa mengingkarinya, dengan begitu prestise yang dibangun oleh faksi Gunung Tianshan selama ribuan tahun, hancur dalam sekejap, dan aku tidak merasa bersalah menyampaikan 3 kesepakatan ini. Jika keberadaan Partai Tianmen benar-benar seperti yang dikatakan oleh Ketua Partai Tianmen, maka faksi Gunung Tianshan harus membantu. Tapi, kenapa orang-orang Partai Tianmen harus memakai topeng? Tampak jelas ada sesuatu di hati mereka. Jonathan Chen melambaikan tangan dan menyela Jocelyn Chen. Ketua Partai Tianmen benar, pil batin tortura diambil oleh sekelompok orang kuat. Selanjutnya dunia bela diri kuno negara Daxia ini akan menjadi kacau. Berharap situasinya tidak memburuk, jika tidak, dunia akan kacau lagi. Jonathan Chen khawatir. Jocelyn Chen bertanya, lalu, selanjutnya harus bagaimana?
Perhatikan perubahannya. Jonathan Chen berkata, jika ada kekacauan, aku sangat berharap ada orang yang dapat berdiri dan menghentikannya. Aku berharap niat awal Partai Tianmen adalah untuk menghentikan semua ini, jika tidak, maka hanya akan menambahkan kekacauan. Bersambung.